Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Pernah nggak sih kalian ngerasain bosen belajar sampai akhirnya jadi malas belajar? Apalagi didukung selama pandemi di rumah aja. Pastinya perlu banget dong dorongan buat ngebangkitin semangat. Nah, pada video kali ini, kami akan bahas tuntas bagaimana caranya supaya diri kita termotivasi buat belajar. Yuk disimak baik-baik videonya. Pengertian motivasi dan cara memotivasi diri sendiri. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sebagai seorang siswa, tentunya memiliki tugas untuk belajar di sekolah supaya menjadi pintar dan mendapat nilai yang bagus di sekolah. Tetapi, bagi banyak siswa, belajar ialah kegiatan yang menjenuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan motivasi belajar supaya siswa menjadi semangat dalam belajar. Motivasi dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik ialah motif-motif yang menjadi aktif tanpa adanya rangsangan dari luar. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif karena adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Cara memotivasi diri sendiri yang pertama ialah ketahui alasan atau motivasi belajar. Mengetahui alasan atau tujuan kita akan mempermudah jalan kita untuk menyemangati diri kita sendiri agar rajin belajar. Kedua, memiliki target belajar yang memotivasi dan spesifik. Setelah kita sudah mengetahui alasan untuk belajar, buatlah target yang akan kita capai. Contohnya, dalam perkuliahan kita pasti ingin mendapatkan IPK yang tinggi dan lulus dengan tepat waktu. Dengan dibuatnya target seperti inilah, kita akan lebih fokus sama tujuan yang akan kita raih dan usaha selalu dalam pemikiran yang positif agar mental tetap terjaga. Ketiga, buatlah jadwal belajar. Tentukanlah jadwal belajar sesuai dengan cara belajar yang kita rasa nyaman. Dengan mengetahui jadwal yang kita butuhkan, maka secara otomatis kita akan mengetahui apa yang hendak dipersiapkan. Di dalam jadwal ini juga bisa dimasukkan kegiatan sehari-hari agar lebih rinci. Yang terakhir yaitu mulai melakukan sesuatu secara perlahan namun konsisten. Dalam hal belajar dibutuhkan suasana yang nyaman dan santai agar ilmu juga dapat dengan mudah diserap. Selain itu, memulai perlahan juga dapat menjadikan peluang konsistensi semakin besar. Dengan begini, maka kita dapat menjadi semakin disiplin dalam menjalankan hal-hal kecil yang akan menjadi kebiasaan. Baiklah, di sini kami akan membagikan beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Yang pertama, jangan terlalu dipaksakan. Jangan terlalu memaksakan untuk terus belajar. Jika mood kamu sedang tidak bagus untuk belajar, maka carilah aktivitas lain terlebih dahulu. Jika sudah merasa lelah, istirahatlah sejenak. Saat kamu belajar dengan paksaan, kemungkinan pembelajaran yang akan masuk sangatlah minim dan bisa membuat kamu menjadi sakit. Kedua, suasana dan tempat yang nyaman. Carilah suasana dan tempat yang nyaman untuk belajar. Jika mulai merasa bosan, carilah suasana yang baru dan membuat kamu nyaman untuk belajar. Suasana dan tempat ini bisa berpengaruh ke mood kalian juga loh. Selanjutnya yaitu membuat catatan. Mencatat di sini bukan berarti kita harus menuliskan semua perkataan dari guru atau menyalin semua penjelasan yang ada di buku. Karena hal itu dapat membuang-buang waktu. Mencatat yang efektif dapat dilakukan dengan menuliskan beberapa poin penting atau hal-hal yang sulit dipahami saja. Kegiatan ini akan memudahkan kita saat ingin mempelajari kembali materi tersebut. Nah, dengan demikian, mencatat akan membuat otak kita untuk mengingat kembali pelajaran tersebut, dan dengan melakukan hal ini, otak kita akan tetap aktif bekerja, memanggil semua kembali informasi yang sudah kita terima sehingga ingatan itu akan bertahan lama. Selanjutnya yaitu mengulang-ulang pembelajaran dengan rutin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
kita harus membuat otak kita bekerja dengan aktif untuk memanggil kembali memori yang sudah ada agar ingatan tersebut menjadi ingatan jangka panjang atau ingatan yang bertahan lama. Mengulang pembelajaran dapat membuat kita menjadi lebih memahami dan cepat menguasai materi tersebut. Mengulang pembelajaran tidak perlu dilakukan dengan waktu yang cukup lama, tetapi kuncinya adalah harus dilakukan dengan rutin dan konsisten. Jika kita hanya menerima atau memasukkan informasi yang banyak dalam satu waktu dan tanpa melakukan pengulangan, maka ingatan kita akan informasi tersebut akan menurun drastis. Nah, selanjutnya, belajar untuk memahami bukan untuk menghafal. Mungkin ada orang yang bisa menghafal pembelajaran dengan cepat, tetapi mereka cenderung tidak mengerti atau tidak memahami apa yang sebenarnya sedang ia pelajari. Orang yang hanya menghafal tidak hanya paham mengenai detail pelajaran yang ia hafalkan. Sia-sia saja jika kita sudah lelah belajar untuk menghafal, tetapi esoknya setelah selesai ujian, kita sudah lupa lagi apa yang kita hafalkan itu. Nah, maka dari itu, kita perlu menyiapkan waktu dari jauh-jauh hari untuk belajar suatu materi dan memahaminya dengan baik, sehingga otak kita akan menyimpan memori tersebut untuk jangka waktu yang lama, dan membuat kita tidak mudah lupa mengenai materi yang sudah kita pelajari tersebut. Karena jika hanya menghafal dalam semalam, maka akan membuat kita cepat lupa dengan materi tersebut. Berikutnya yaitu menjelaskan kembali materi yang kita pelajari kepada diri sendiri atau orang lain. Setelah belajar suatu materi, berperanlah sebagai seorang guru atau yang menjelaskan materi tersebut kepada diri sendiri melalui cermin atau minta bantuan kepada teman atau keluarga untuk mendengarkan. Kalau bisa, mereka juga mengerti tentang apa yang sudah kita jelaskan. Dengan berperan sebagai guru atau penjelas materi, hal tersebut akan memotivasi kita untuk bisa memahami materi lebih dalam dan membuat kita lebih mudah untuk menguasai materi tersebut. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat memotivasi kita untuk belajar. Semoga bermanfaat ya. Yuk, coba terapin supaya belajarnya makin semangat dan tidak terhambat dengan alasan apapun. Makasih banyak nih buat kamu yang udah mau dengerin dan simak video ini sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.